Hari ini kita bahas apa jenis-jenis fraud dan apa elemen-elemennya. Kemudian kita juga belajar nanti ada yang dinamakan segitiga fraud. Segitiga fraud itu adalah indikator kalau seseorang melakukan fraud secara individu. Kemudian kita bagi nanti berbagai jenis fraud. Ada yang dilakukan oleh karyawan dalam suatu perusahaan, ada yang dilakukan oleh orang luar, dan ada juga berkaitan dengan orang pribadi yang nanti kita pelajari. Dan ada satu lagi fraud yang agak skalanya besar, yaitu money laundering. Money laundering itu pencucian uang, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan, yang melakukan pencucian uang di lembaga keuangan formal dan perusahaan yang resmi. Nah, kita harus tahu juga tentang itu seperti apa. Itu kita pelajari nanti gitu. Ya. Nah, sebagai pendahuluan, ya, kita dulu di bab sebelumnya kita sudah belajar bahwa sebagai investigator atau penyelidik adanya fraud, kita membuat teori. Ya, teori itu maksudnya kita punya kerangka pemikiran, oh begini loh sebabnya. Kita menghipotesiskan kejadian fraud ini seperti ini sebabnya, begini caranya. Kita mau uji apakah yang kita hipotesiskan itu benar atau tidak. Nah, itu kita berangkat dari guna untuk membuat teori seperti itu kita harus paham dulu seperti apa mereka melakukannya. Ya. Jadi kita hari ini belajar bagaimana skema fraud dilakukan, mekanismenya seperti apa, dan jenis bukti yang berkaitan dengan proses investigasinya. Walaupun sebenarnya macam-macam jenis fraud, ya, cuman kita bisa kelompokkan menjadi 3 golongan besar. Ada yang terjadinya secara internal, ada yang eksternal, pelakunya dari segi pelakunya ya, ada internal, ada eksternal, ada yang menyangkut pribadi sebagai korban. Ya. Kalau internal eksternal itu berkaitan dengan perusahaan, ya ada juga fraud yang berdampak ke orang pribadi. Nah, ini bisa kita gambarkan melalui pohon fraud seperti ini, fraud tree maksudnya ya, penggolongannya. Fraud atau kecurangan bisa digolongkan menjadi 3, yaitu yang internal. Internalnya disebut juga occupational. Occupational maksudnya berkaitan dengan satu pekerjaan seseorang di dalam satu organisasi. Occupational itu maksudnya pekerjaan. Jadi yang occupational atau internal terjadi dalam satu perusahaan. Pelakunya pun orang dalam juga, ya. Tapi korbannya bisa perusahaan, bisa pihak luar. Ya. Ada 3 jenis kalau berkaitan dengan internal atau profesional. Pertama, korupsi. Korupsi kita sudah kenal seperti apa ya. Itu orang dalam melakukan korupsi. Ada juga orang dalam melakukan penyalahgunaan aset. Ya, dalam bahasa Inggrisnya asset misappropriation. Ya. Menyalahgunakan aset untuk kepentingan dia pribadi. Terus ada juga berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan. Nah, ini berkaitan dengan perusahaan melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan untuk menguntungkan dirinya, tapi merugikan masyarakat pengguna laporan keuangan. Nah, sebagai akuntan kita berkepentingan sekali karena kalau kita mengaudit, diusahakan laporan keuangan bebas dari salah saji material karena kesalahan dan kecurangan, kesalahan error, fraud, kecurangan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Auditor termasuk berfungsi untuk mendeteksi adanya fraud, kecurangan dalam laporan keuangan. Jadi ada 3 ya, harus diingat, korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Kemudian kalau pelakunya pihak luar, ya kalau tadi pihak dalam ya, pelakunya pihak luar itu macam-macam. Ada yang pelakunya adalah vendor itu pemasok, ada yang pelakunya itu pelanggan atau nasabah atau klien kita. Nah, dua-duanya bisa melakukan ya kan, ada yang dilakukan oleh pemasok atau pelanggan. Ya, bisa jadi seperti itu ya, orang kan bisa curang ya. Pemasok kadang bisa curang, pelanggan kadang bisa curang, ngakali bisa juga. Nah, itu harus kita waspadai terjadi seperti itu. Terus ada juga fraud yang menyangkut orang pribadi, dilakukan oleh orang pribadi atau sekelompok orang yang merugikan orang pribadi. Misalnya ya, pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, merugikan kita, menguntungkan dia. Nah, ini harus waspadai. Atau ada juga penipuan berkaitan dengan orang satu persatu, orang one to one fraud, yang satu orang menipu orang yang lain. Ya, itu ada seperti itu.
Itu yang berkaitan dengan individu. Kita akan singgung nanti seperti itu. Jadi ada 3 kelompok seperti ini ya, harus diingat pengelompokannya supaya paham kita jenis-jenis dari fraud atau kecurangan. Kemudian kita bahas yang pertama ya, ini kan ada 3 ya, ada 3. Kita bahas dulu 1, 1, 2, 3 ini corruption, asset misappropriation, kemudian financial statement fraud. Ya, ini untuk yang ini khusus kita bahas di topik tersendiri karena ini lebih luas, kita biasanya fokuskan kedua ini dulu. Ya. Pertama korupsi. Nah korupsi kita sudah familiar dengan istilah korupsi, bahkan negara kita punya komisi khusus memberantas korupsi KPK. Ya. Apa itu korupsi? Ya, korupsi maksudnya adalah karyawan itu melakukan tindakan yang tidak merupakan kepentingan terbaik organisasi, tapi menguntungkan dia, tapi merugikan organisasi dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengaruh yang tidak sepantasnya, yang mempengaruhi perilaku karyawan. Ya, maksudnya undue influence, maksudnya itu punya pengaruh tertentu ya terhadap orang sekitarnya sehingga menguntungkan dia pribadi. Ya. Bisa berbentuk terjadinya konflik of interest, ya, maksudnya perbenturan kepentingan, bribery itu penyuapan, disuap, ya, atau pemberian gratifikasi, atau economic extortion itu mengambil keuntungan ekonomis secara kasarnya memeras gitu ya. Ini kan sering kan kalian ketemu kasus KPK menangkap orang karena dia melakukan suap, itu bribery, suap ya. Atau KPK menangkap orang, kebanyakan kalau kita lihat di media itu kasusnya suap ya kan. Suap, dia menyuap seseorang supaya dia membeli pengaruh, maksudnya dia menjual pengaruh, dia punya pengaruh nih di satu ini, dia jual pengaruhnya, oke kamu mau apa? Sekarang bayar ke saya. Misalnya di pengadilan misalnya. Dia mau menang di pengadilan, oke bayar ke saya. Kasarnya gitu ya, walaupun bahasanya halus, minta bayar gitu, minta disuap. Ya. Atau kita nggak minta tapi orang nyogok, itu kan gratuitis dengan memberi berbagai macam barang, uang atau bagaimana sehingga kita nuruti apa maunya orang. Tapi itu kan salah ya, salah, menyalahi aturan. Karena orang menabrak aturan yang ada supaya kepentingan orang tadi bisa dilayani. Karena kita punya pengaruh, kita menjual pengaruh kita dengan imbalan tertentu, ya, sehingga menguntungkan dia dan kita. Ya. Kita ini maksudnya pelaku ya, anggaplah kita dari sisi pelaku. Contohnya kalau di perusahaan, sekarang kita bicara perusahaan itu di pemerintah. Kalau di perusahaan, korupsi di perusahaan seperti apa? Yang sering terjadi orang perusahaan itu biasanya bagian pembelian, purchasing itu bagian yang basah kalau di perusahaan. Kenapa basah? Dia punya pengaruh, ya. Dia punya kekuasaan untuk membeli barang dari pemasok. Nah, supaya dibeli, kadang-kadang ada permainan tertentu, ya kan? Dia menyogok dengan memberikan apa yang namanya kickback. Ya, kickback itu semacam, oke, beli dari saya dengan harga segini, sekian persen buat bapak, buat ibu. Ya. Ada sekian persen yang diberikan dari itu untuk si agen purchasing tadi. Ya. Ini ternyata banyak ya, saya juga mengalami beberapa kali ya. Bahkan di banyak kejadian ya, ditawarkan sama orangnya yang kalau bapak beli dari kami, bapak dapat segini. Waduh, apa dia nyuap saya seperti ini kan? Saya yakin begitu kalian kerja nanti ada godaan semacam itu. Hati-hati ya. Kalian makan uang nggak halal sebenarnya. Ya, supaya saya nggak salah itu biasanya saya laporkan. Orang ini nawarkan segini ke atasan, supaya saya nggak salah. Ya, saya dianggap korupsi nanti kalau saya nerima begitu. Jangan tergoda kalau ditawarkan seperti itu. Atau mintalah dia memberikan dalam bentuk lain yang menguntungkan perusahaan dan kita pribadi.
Atau dia bisa kong kali kong dengan ya keluarga dia apa gimana gitu supaya beli dari itu, tapi harganya dinaikin, di markup ya, above market prices. Perusahaan rugi tapi menguntungkan dia ya. Misalnya Anda punya perusahaan, tapi bukan punya Anda, misalnya saudara ini mau jual itu ke perusahaan tempat Anda kerja. Nah, supaya untung harganya dinaikin, tapi karena Anda sebagai bagian penjualan, pembelian, Anda punya kekuasaan beli dari situ. Ya itu korupsi kalau di perusahaan, ya, itu namanya korupsi, hati-hati seperti itu. Kemudian kategori kedua berkaitan dengan fraud di dalam internal itu adalah penyalahgunaan aset. Nah, ini penyalahgunaan aset maksudnya berbeda dengan korupsi. Di sini adalah kalau korupsi berkaitan dengan pengaruh ya, pengaruh yang dia jual kepada pihak luar yang mau membelinya. Kalau penyalahgunaan aset, dia menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan dia pribadi. Improper conversion of asset for personal use. Ya. Ini termasuk juga mencuri atau menggelapkan aset perusahaan untuk kepentingan dia pribadi. Itu salah satu bentuk penyalahgunaan aset. Misalnya kas, uang dipakai, dicuri, ya, atau persediaan barang diambil dan sebagainya, dibawa pulang. Itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan aset. Atau aset-aset lain yang harusnya tidak boleh digunakan secara pribadi, dipakai, dibawa pulang, itu nggak boleh juga. Ya. Umumnya ini terjadi karena pengendalian internal yang jelek. Ya. Kalian sudah belajar di mata kuliah sistem informasi akuntansi maupun di audit, ya. Sistem pengendalian yang baik harusnya mampu mengamankan aset, ya. Uang kas misalnya, uang kas harus disimpan di berangkas dan di bank, dan ada proses mengecek dia tiap secara periodik sehingga uang itu sesuai dengan catatan, jangan sampai dibawa pulang dan sebagainya, ya. Persediaan juga sama, ada pengamanan aset dan sebagainya sehingga tidak disalahgunakan. Nah, kalau sistem pengendaliannya lemah, accounting controlnya lemah, maka orang gampang melakukan penyalahgunaan aset. Ya. Dan bahkan mungkin tidak terdeteksi kalau dia lemah sekali. Ya. Jadi ini kategori kedua. Nah, kategori ketiga itu adalah kecurangan pelaporan keuangan. Ini tidak menguntungkan orang pribadi, tapi menguntungkan perusahaan. Orang pribadi mungkin ya, tapi pribadinya biasanya bosnya. Ya. Mungkin dia punya kepentingan menaikkan atau menurunkan laba untuk kepentingan dia pribadi misalnya, tapi dia merugikan siapa? Pengguna laporan keuangan di luar sana, yaitu pemegang saham, kreditor, atau pengguna masyarakat umum atau pemerintah atau instansi pajak dan sebagainya. Umumnya berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Ya. Pendapatan yang tidak seharusnya diakui, itu umumnya terjadi ya, revenue recognition fraud ya. Yang kasus terakhir yang rame, kasus Garuda ya, mungkin kalian mengikuti kasus Garuda melakukan fraud laporan keuangan dia, sehingga laporan keuangannya melonjak bukan main tahun 2019 kemarin, ternyata dia mengakui pendapatan yang tidak seharusnya. Masa masang WP di pesawat, ya ibarat kita masang WP di rumah kan kita bayar, ya. Itu diakui sebagai pendapatan sama dia, dianggap si orang yang masang WP tadi bayar ke Garuda, padahal bukan, dia nanti Garuda yang bayar ke dia, ya. Itu nggak pantas juga. Itu namanya laporan keuangan. Kita bahas khusus ini bab mengenai ini di topik selanjutnya, karena ini agak spesifik ya, berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai akuntan maupun auditor, kita bahas tersendiri saja. Ini yang kita bahas hari ini slide yang ini. Itu berkaitan dengan pohon yang pertama tadi ya, pohon yang ini ya, yang tiga yang ini. Berarti ini berkaitan dengan internal. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Saya kayaknya, Pak. Ya, silakan, Arif. Ini sebentar, Pak. Ini kan biasanya kalau di dalam perusahaan, kan biasanya saya juga kemarin magang, Pak, ya. Melihat kejadian di lapangan bahwa kadang hal-hal kecil yang biasa diambil ataupun dianggap diakui sama para pegawai di situ, Pak. Contohnya kan kayak pulpen ataupun hal-hal pribadi seperti ATK. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai korupsi juga, Pak? Karena mengambil keuntungan pribadi walaupun dalam lingkup yang sangat kecil, Bapak.
Ya, itu salah satu jenis kategori kedua, penyalahgunaan aset. Asetnya untuk perusahaan disalahgunakan untuk pribadi, ya. Itu boleh digolongkan seperti itu. Ya. Cuman memang angkanya kecil-kecil. Ya. Tapi sesuatu dimulai kan dari yang kecil-kecil. Iya. Ya pulpen lama-lama nggak pulpen lagi, lama-lama mesinnya, lama-lama duitnya menjalar gitu loh. Sebaiknya kalau perusahaan yang bagus itu mencegah dari hal yang mulai kecil sekalipun bisa terdeteksi. Ya. Caranya apa? Caranya dengan melakukan sistem pengendalian akuntansi yang tegas. Ya, misalnya barang sekecil apapun harus dicatat, ya, ambil harus dicatat. Nah, kalau pencatatan agak lemah, terusan ambil aja. Ya. Itu, ya betul Arif, itu salah satu jenis penyalahgunaan aset. Ya. Kalau kita mau tertib harusnya ya, yang kecil sekalipun harus tercatat. Ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sekarang saya yang mau nanya ya. Ada yang berpendapat gini. Kan ada apa namanya, ada pemberitaan di media terjadi penyuapan, suap ya. Suap adalah satu jenis korupsi ya. Suap, bribe dalam bahasa Inggrisnya. Ada satu orang teman yang berpendapat, ini bagaimana sih BPK sebagai auditornya kok apa namanya bisa terjadi, berarti laporan keuangannya ini nggak betul dong yang diaudit, kenapa tetap terjadi suap ya. Saya mengcounter, nggak begitu ya, karena suap berbeda kategori dengan pelaporan keuangan yang mengalami kecurangan. Yang ini ya, ini berbeda dengan yang ini ya. Jadi jangan terjadi suap itu BPK jangan disalahkan ya, karena suap itu terjadi di luar mekanisme laporan keuangan ya. Suap itu kan dia menjual pengaruh ya, menjual pengaruhnya itu di laporan keuangan memang tidak tercatat ya. Dia punya pengaruh terhadap keputusan pembelian aset, punya pengaruh terhadap keputusan tertentu yang merupakan wewenang organisasi itu misalnya. Itu tidak dijual ya, tidak, itu harus dijaga, tapi itu diperjualbelikannya dalam bentuk suap. Itu korupsi. Di laporan keuangan itu nggak tercatat. Jadi kalau menyalahkan auditor buat terjadinya suap beda karena kategorinya beda ya. Nah, benar nggak seperti itu ya? Apa namanya? Saya nanya, saya jawab sendiri tadi, lupa saya kan kalian. Maksudnya gini, ya benar nggak seperti itu ya? Bahwa gini, orang banyak salah paham tentang berbagai jenis kecurangan karena dia nggak tahu kategorinya seperti ini. Itu maksud saya. Ya. Korupsi ini kebetulan bukan merupakan fokus utama auditor, baik auditor laporan keuangan ya. Cuman misappropriation dengan financial asset fraud itu kebanyakan bisa terdeteksi dengan audit yang ada. Korupsi tidak terdeteksi dengan audit yang biasa dilakukan oleh auditor, karena korupsi tidak tergambarkan di pembukuan perusahaan. Tapi kalau misalnya aset, kas, inventory dan sebagainya ada di pembukuan perusahaan. Ya. Tapi kalau disalahgunakan, itu harus juga diketahui dideteksi oleh auditor. Itu. Ya, itu ya. Kita lanjut sebentar ya. Makasih Arif tadi jawabannya, pertanyaannya. Kita lanjut ke fraud kecurangan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Nah, eksternal ini bisa dilakukan oleh semua pihak yang melakukan kontak dengan perusahaan, baik customer, pelanggan, vendor, pemasok, mitra bisnis, bisnis partner, atau masyarakat umum. Ya. Misalnya orang buka rekening bank pakai KTP palsu misalnya, itu kan salah satu jenis fraud ya, dilakukan oleh masyarakat. Kemudian vendor bisa melakukan ya, vendor pemasok bisa curang ya kan.
kita akan fokus ke fraud yang dilakukan oleh pihak luar ini sekarang ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian ada juga individu yang melakukan fraud ya. Kalau tadi pihak eksternal, ada individu yang juga individu yang akan dirugikan ya. Termasuk juga banyak berkaitan dengan investasi bodong. Kalian sering dengar beritanya ya, investasi bodong, orang ketipu karena ikut investasi yang ternyata bodong itu maksudnya kosong ya, atau menjanjikan kalau Anda investasi sebesar ini akan dapat 10% setiap bulan. Ya bukan 10%, bahkan 50. Ya angkanya luar biasa lah, sampai 20, 50, 30. Angka yang menurut hitungan perbankan investasi biasa nggak akan masuk akal. Ya. Ini salah satu yang disebut Ponzi scheme, bukan Panzi ya, Ponzi. Ponzi itu nama orang, dia penjahat ya. Dia bikin janji gini, kamu investasi di saya kasih 50% tiap bulan. Dari mana 50% dapatnya? Dia bukan diputar di investasi biasa, tapi orang yang baru daftar uangnya diambil buat bayar orang yang lama. Itu terus ya, sampai terbentuk kayak piramida. Jadi orang yang baru membiayai orang yang lama. Tapi ini kan lama-lama bisa runtuh ininya. Bisa runtuh piramidanya ya. Kenapa Hendra tadi? Hendra keluar ya. Itu ya, jadi ada Ponzi. Nanti kita ini sebentar. Kita balik lagi ke tadi ya, ke eksternal tadi ya, eksternal. Nah, bukan eksternal, balik lagi ke internal atau occupational tadi ya. Sebenarnya yang melakukan fraud itu tidak ada profil tertentu ya. Pelakunya ini bukan orang penjahat sebetulnya ya. Berbeda dengan polisi yang mendeteksi kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang punya rekodnya ya. Ada kan rekod penjahat nih, pernah melakukan residivis, istilah melakukan ini ada profilnya ya. Cuman pelaku di dalam perusahaan, pelaku fraud dalam perusahaan itu nggak ada profilnya tertentu ya, karena umumnya ya orang biasa, bahkan orang yang jujur bisa melakukannya. Jadi kita tidak mudah membuat semacam profil pelakunya, karena yang melakukan ini orang-orang yang jujur yang mungkin nggak berniat melakukan itu, cuman karena keadaan tertentu melakukannya ya, atau dia terdesak masalah keuangan ambil duit perusahaan ya. Tidak ada yang baku sebenarnya. Cuman cara kita melakukan prediksi itu paling mudah adalah dengan melihat apa yang dinamakan segitiga kecurangan, fraud triangle. Ada 3 hal yang harus kita perhitungkan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Pertama, kalau terjadi kesempatan, ya, ada kesempatan, ada tekanan secara pribadi dari orang tersebut. Kemudian ada proses rasionalisasi. Mungkin sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, ini segitiga fraud ini, cuman diulang lagi di sini. Ini yang kita mampu deteksi sebagai pertanda atau red flag istilahnya terjadinya fraud. Ya. Hati-hati, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Terus ya kan pemeo umum ya kan, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Misalnya kita nggak mengunci pintu dan sebagainya, sama seperti itu. Fraud terjadi karena adanya kesempatan kalau di dalam occupational fraud terjadi kalau internal control-nya lemah. Ya. Tidak ada pengamanan, tidak ada pencatatan, tidak ada pengecekan, tidak ada verifikasi, ini gampang orang melakukannya, ya kan? Itu opportunity istilahnya. Opportunity ini di bawah kontrol atau kendali perusahaan dan mudah diprediksi. Ya. Umumnya proses pengendalian internal yang lemah maka menyebabkan terjadinya fraud. Ya, jadi ini di bawah kendali perusahaan kalau yang peluang melakukan kejahatan ini. Peluangnya kalau pengendalian internal semakin diperketat, biasanya kesempatan semakin kecil. Sedangkan yang 2 itu, yang ketekanan dan rasionalisasi ini sebenarnya di luar kendali. Ini berkaitan dengan masalah internal pegawai yang bersangkutan. Ya, misalnya
karyawan sedang mengalami kesulitan keuangan, ya. Utangnya banyak, ditagih orang dan sebagainya, kepepet, ambil duit perusahaan misalnya. Nah, itu kan masalah dia pribadi, ya. Atau punya kebiasaan berjudi, nah bahaya ini. Ya. Atau punya kecanduan narkoba, atau punya kebiasaan gaya hidup yang mewah. Nah, itu pertanda yang menunjukkan adanya tekanan, ya. Nah, sebagai biasanya di internal perusahaan juga ada, ya, ada metode khusus yang ya bukan metode khusus, ya, kita harus peka juga kalau seseorang mengalami masalah, ya. Dan khusus untuk auditor forensik, dia harus bisa mendeteksi adakah orang ini punya masalah, ya. Masalahnya macam-macam sehingga menyebabkan dia melakukan kecurangan. Hati-hati orang yang punya kebiasaan gaya hidup mewah, ya. Kadang-kadang bisa dibikin profiling sederhana, misalnya melihat ke medsosnya dia sering belanja, sering jalan-jalan, padahal kita tahu ya gajinya berapa sih. Nah, jangan-jangan dia dapat uangnya memang dari sumber yang tidak halal, ya. Itu sudah tanda-tanda, ya. Atau justru tidak ada tanda-tanda yang jelas, tapi mungkin mengalami kepepet, ya. Maksudnya kepepet ini dia perlu uang, mungkin karena perlu uang untuk kesehatan, ya, mungkin dia perlu pengobatan yang perlu banyak, atau keluarganya lagi perlu ini. Nah, itu dia bisa melakukan itu, ya. Tapi perusahaan juga bisa sebenarnya kontrol juga terhadap tekanan, dan terutama tekanan yang menekan karyawan, misalnya ya, manajer ditekan untuk mencapai target yang tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal ini bisa dia macam-macam nantinya, ya. Yang pasti adalah memanipulasi laporan keuangan, memanipulasi dan sebagainya bisa terjadi. Cuman sebagian besar pangkal masalah adalah pribadi. Dan juga ada yang ketiga adalah berkaitan dengan rasionalisasi. Nah, si orang pelakunya ini berusaha membenarkan apa yang dia lakukan dengan melakukan rasionalisasi. Misalnya, ya, dia melakukan itu untuk balas dendam atau sebagai pembalasan karena perusahaan merugikan dia, misalnya, ya. Itu adalah salah satu bentuk rasionalisasi. Ada apa juga yang lain melakukan juga, misalnya, ya. Atau perusahaan kaya aja, sugih aja, saya ambil sedikit kada apa-apa juga. Misalnya itu rasionalisasi, nggak boleh dibenarkan seperti itu, ya. Contohnya Arif tadi misalnya, yang lain juga ambil juga kada apa-apa juga itu. Ya jangan, itu karena itu salah juga, ya. Tidak untuk itu tujuan utamanya, tapi orang mungkin membenarkan karena orang melakukan itu. Perusahaan bisa mencegah ini kalau membiasakan, membudayakan tertib, gitu, ya. Tertib ini adalah ini. Dan juga membuat lingkungan kerjanya itu adil, ya. Fraud mungkin bisa terjadi karena mereka menganggap perusahaan tidak adil terhadap karyawan, sehingga wajar dong saya ambil keuntungan dari sini, saya dapat, atau gaji saya kecil, ya. Boleh dong saya kutip-kutip duit dari vendor, dari customer, ya. Itu nggak boleh juga, ya. Sering pegawai negeri yang jadi alasan gaji saya kecil, boleh dong saya korupsi dan sebagainya. Nggak ada boleh itu, ya. Itu sebenarnya nggak ada dasarnya, cuman orang menggunakan itu sebagai pembenaran, sehingga dalam hatinya tidak ada konflik. Oh, biar aja saya melakukannya dengan penuh kesadaran, lama-lama kan. Ya nggak boleh seperti itu. Lanjut lagi, karena kadang yang melakukan itu orangnya memang jahat, ya, atau psikopat, ya, sosiopat, atau, nah, sebaiknya bagian personalnya mencegah orang itu jangan masuk, ya. Bisa jadi loh, ada memang orang yang niatnya jahat kan, masuk ke dalam perusahaan dia melakukan itu, ya. Ini segitiga fraud, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut berkaitan dengan korupsi. Ada? Ya, Megarani dipencet, ya.
mic-nya dihidupkan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu. Saya mau nanya, Pak. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa ada seorang yang menawarkan investasi dengan memberikan orang baru. Dia mengundang orang untuk investasi ke tempatnya. Orang yang memberikan investasi itu menjanjikan laba yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan orang baru untuk menjayai orang lama, kan, Pak? Boleh saya artikan itu sebagai MLM lah, Pak? MLM itu kan istilah umum ya, multi level marketing. Ya, multi level marketing itu dia bergerak melalui semacam piramida ya. Tapi itu MLM ada yang bisnisnya legal, jualan barang. Tapi konsep MLM ini disalahgunakan untuk tujuan investasi bodong tadi. Jualan MW misalnya, MW itu kan barangnya memang ada, memang atasan ini kan piramida, memang dari bawahnya itu akan memberi sebagian penghasilan ke atas ya. Tapi itu legal ya. Asuransi juga sama, agen asuransi itu ada semacam ininya, segitiga MLM-nya itu, karena di bawah punya anak buah gitu kan, ada ini. Itu legal ya. Cuman cara legal ini dimanfaatkan sama si orang jahat tadi bikin investasi bodong dengan cara seperti itu ya. Kalau yang MLM biasa itu kan penghasilan bawahnya memang akan masuk ke atasnya sekian persen, itu diatur sudah ya. Tapi syaratnya di bawahnya kerja. Ya. Kalau yang investasi bodong itu sama seperti itu, cuman dia tidak bekerja, uangnya harus investasi dipakai buat bayar atasnya lagi. Ada kemiripan, cuman yang dilakukan investasi bodong tadi itu ilegal, yang MLM biasa legal ya, diperbolehkan. Ya, itu bedanya ya negara ini. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, jadi memang menggunakan cara piramida multilevel, cuma tujuannya ilegal. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Balik ke korupsi tadi ya, korupsi oleh karyawan. Ya. Korupsi oleh karyawan bisa dalam bentuk bid rigging, itu maksudnya dalam proses pengadaan, pembelian barang itu dia main-main dengan proses bid, itu lelang ya. Ada kan kalian dengar lelang proyek dan sebagainya ya, supaya menang lelangnya dibuat main-main ya. Lelang itu kan siapa yang mengajukan angka paling banyak, paling rendah dengan kualifikasi paling bagus itu yang menang ya kan. Nah kadang-kadang itu diatur ya sehingga orang ini yang menang ya. Caranya apa? Dia buka dulu tawarannya ya, sehingga pihak lain yang dikalahkan. Macam-macam caranya ya. Mungkin kalian pernah tahu juga, pernah dengar juga modus seperti ini ya. Di lembaga pemerintah juga banyak kejadian kasus seperti ini. Ya. Orang tertentu yang dimenangkan, padahal dia mungkin bukan yang harusnya menang, karena pihak lain ada yang lebih murah. Ya. Cuma entah kenapa di panitia lelangnya curang. Sehingga ini agak susah sebenarnya dideteksi ya, karena memang dokumen-dokumen itu sudah dimanipulasi sama dia ya. Yang ini dapat segini sudah dimanipulasi lah. Atau mungkin harusnya yang lelang fair itu tertutup ya. Bahkan dulu saya pernah ikut lelang waktu saya kerja di kantor akuntan. Tiap orang itu memasukkan dokumen lelang itu disegel, tidak boleh dibuka. Jadi pada saat pada saat lelang betul baru dibuka, oh ini 100, ini 150, yang ini 200, berarti yang menang yang 100 dong ya. Itu nggak tahu, tapi kadang-kadang diintip dulu ini berapa ya. Oh ini 100. Nah, pian 90 aja kin mulah lah supaya pian menang. Nah, caranya seperti apa? Ya, disuap dia ya. Disuap. Nah itu cara seperti itu, manipulasi proses lelang. Dan ini biasanya berkaitan dengan ada kickback-nya ya. Kickback ada, ayo kami dimenangkan, pian dapat sini. Ya. Apa dah pian menang, tapi untuk ulun berapa? Nah, itulah ya kan. Itu kejadiannya seperti itu ya.
Itu berkaitan dengan proses lelang tadi. Ya. Kemudian khusus untuk mendeteksi terjadinya korupsi yang masalah berkaitan dengan lelang dan kickback itu biasanya ada audit khusus untuk bagian pembelian. Dan perlu ada interview dan konfirmasi kepada vendor. Kalau kita mau tahu ya. Kadang-kadang gini, proses lelangnya juga rumit ya. Saya pernah ikut lelang waktu saya kerja di kantor akuntan di satu perusahaan BUMN. Kami berniat fair, tidak mau macam-macam. Bahkan itu pegawai bagian pembeliannya itu sudah tegas-tegas dari awal, Pak, jangan macam-macam ya. Saya nggak tahu di atasnya mungkin dipasang kamera, saya nggak tahu ya. Pokoknya dia fair, dia nggak minta duit ke kami. Jangan menawarkan apapun ya. Mungkin saya pernah cerita ya. Ngobrol-ngobrol, Bapak dari mana? Saya dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin itu ada batu ya, Pak. Oh, Bapak tertarik batu. Oh, jangan cerita batu. Mungkin dikira saya menyogok dia dengan belikan batu permata kali ya. Jadi dia sudah mencegah betulan kalau terjadi tawaran-tawaran pribadi seperti itu. Tapi dalam proses lelang kami kesulitan karena peserta lelang itu banyak, diundang banyak kantor akuntan. Cuman yang memasukkan dokumen lelang hanya beberapa. Akhirnya yang betul-betul cuman 2, sementara dia mempersyaratkan minimal 3 pesertanya. Saya nggak tahu kenapa perusahaan lain mundur, karena persyaratan yang diminta sangat tinggi, yang kantor akuntan tidak memenuhi. Misalnya harus ada ahli IT, harus ada orang kualifikasinya seperti ini, S2 dan sebagainya. Ya. Yang memenuhi syarat waktu hanya perusahaan kami saja, karena saya yang ngurus waktu itu. Ya gimana nih Pak, Bapak nggak bisa kami tunjuk, karena harus ada pemenang lelang. Ya akhirnya karena memenuhi syarat tertentu, minta bantuan kantor akuntan lain, tolong dimasukin 1 deh supaya kami bisa ditunjuk. Itu nggak setengah abu-abu ya, karena kalau nggak ditunjuk dia nggak dapat tendernya ya. Tapi lewat prosedur lelang, karena angkanya di atas 500 juta ya, itu harus pakai prosedur lelang kalau di perusahaan. Nah itu kami sebenarnya nggak salah, cuma karena peserta lain nggak memenuhi syarat, cuma kami yang memenuhi syarat, terpaksa orang lain diminta memasukkan penawaran juga, tapi dia nggak menang. Ya, kita yang menang karena supaya memenuhi syarat seperti itu. Yaitu jadi untuk mengeceknya agak-agak susah, cuman kita harus tetap waspada untuk adanya kemungkinan semacam itu. Kemudian kita berlanjut ke skema penyalahgunaan aset. Ini dibagi 2 ya, ada yang berkaitan dengan siklus penjualan, pendapatan, ada yang berkaitan dengan siklus pengeluaran, ya, asetnya, aset yang disalahgunakan tadi. Ya. Berkaitan dengan siklus pendapatan, ya ini biasanya kalau kalian sudah belajar di SIA, di Andi ini, itu berkaitan dengan penjualan, itu adalah ada penyalahgunaan aset yang diterima dari pelanggan. Hasil penjualan maksudnya ya. Kalau post point of sale skimming itu mengambil duit dari perusahaan dari hasil penjualan ya. Itu terjadi kalau orang bayar, si kasir tadi ambil duitnya masuki kantong dia. Post skimming, post itu point of sale ya, point of sale. Biasanya perusahaan-perusahaan yang banyak saya dengar, bahkan saya ini sekali adalah kalau sales yang jual barang itu juga terima uang pembayaran dari pelanggan. Nah, kadang-kadang beberapa kasus pernah saya lihat juga si orang tadi lari, dia bawa duit perusahaan tadi itu ya. Karena cara dia salah. Kalau kita kan harus sistem pengendalian yang baik kan harus ada dipisahkan ya antara orang yang pegang uang dan pegang barang, dan pencatatan harus dipisah. Ini kalau digabung jadi satu bisa terjadi seperti itu. Kasus lain bisa terjadi kalau pembayaran itu tidak dalam bentuk uang kas, tapi dalam bentuk cek. Nah, ceknya itu bisa dicuri, ya, atau bisa dipalsukan, atau bisa dicuci. Kalau cek itu kosong, ya cek kosong itu tidak ada
tujuannya, itu gampang sekali disalahgunakan. Ya. Kalau diambil, dibawa lari, bank nggak meminta syarat ini ditujukan ke siapapun yang membawa cek itu dibawa ke bank akan dicairkan. Itu bisa dicuri ya. Maka sebaiknya cek jangan kosong, harus ditulis ke PT siapa tujuannya, atau bapak siapa atau ibu siapa. Nah, kalaupun sudah ada ditulis, kadang-kadang si pelakunya tadi dihapus sama dia. Ya, sebenarnya cek di bank itu nggak boleh dihapus. Bank pun hati-hati. Kalau ada coretan, ada penghapusan, dia nggak mau terima. Ya. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan di bagian kasir, kalau menulis cek harus hati-hati. Ya. Ditulis satu-satu. Padahal menulisnya susah kan? Karena disebutkan angkanya secara harafiah. Misalnya 1.550.000. Dituliskan di bawahnya 1.155.000. Di bawahnya 1.550.325 rupiah misalnya. Harus pas itu. Salah-salah sebut, bank ada mau terima. Ya. Nah, coretan sedikit dia nggak mau terima. Coretan harus ada izin paraf lagi, paraf di WhatsApp. Itu pun kalau terlalu banyak paraf dikembalikan dia nggak mau. Ya. Nah, maling-maling bisa si pelakunya tadi kadang-kadang bisa mengakali dihapus pakai cara tertentu. Walaupun ini agak susah sekarang ya, bang nggak bisa. Itu ya. Kemudian cara lain adalah dengan cara kalau perusahaannya melakukan transmisi kas, itu mungkin di transfernya itu misalnya antar bank, dia punya banyak rekening ya, rekening penerimaan, rekening penampungan, itu mungkin waktu setor itu diambil sama dia, bukan masuk ke rekening tujuan, masuk ke rekening pribadi misalnya. Tapi kalau kita melakukan kontrol dalam bentuk rekonsiliasi bank atau mutasi antar bank, itu biasanya akan terdeteksi. Tapi kalau tidak ada proses seperti itu, nggak akan terdeteksi. Misalnya dari bank satu pindah ke bank lain, ini harusnya ini berkurang, ini harusnya sini bertambah ya. Kalau dia nggak dicek, ini nggak bertambah, ini berkurang, masuk ke rekening dia bisa terjadi. Ya. Itu. Atau bentuk lain berkaitan dengan kecurangan di piutang. Ya, piutang ini ada yang dinamakan lapping. Lapping itu orang bayar. Kita jual barang misalnya, jual barang, menjualnya dengan kredit, jadi timbul piutang. Ya. Nah, piutang ini kan kadang-kadang tidak dibayar sekaligus, ya kan, untuk yang pembelian ini akan dibayar jatuh tempo besok, satunya lagi jatuh tempo 2 minggu lagi, satu lagi jatuh tempo 1 bulan lagi. Nah, kalau si pelaku tadi pengen menyalahgunakan, bisa jadi uang yang buat bayar hari ini diambil, dianggap ini untuk bayar minggu depan. Uang ini sementara kita pakai dulu lah seminggu. Karena kalau ada duit tutup lagi untuk yang di pembukuan berikutnya. Itu lapping namanya, di lap. Jadi ini diundurin sama dia, sementara duitnya dipakai si orang tadi. Atau cara lain adalah penyalahgunaan kalau dia memberikan persetujuan kredit atau piutang yang tidak sepantasnya. Orang itu sebenarnya nggak boleh dapat kredit, cuman tetap diberikan kredit ya, sehingga nggak sesuai ininya ya. Mungkin dia memberikan kredit supaya nanti dia salah gunakan. Ya. Kemudian ada lagi penyalahgunaan kalau itu berkaitan dengan piutang tadi dari sisi pengkreditannya ya. Jadi orang ini sebenarnya beli tunai, tapi dia masukkan ini sebagai beli kredit. Nah, duitnya itu pakai dulu sama dia. Ya. Nanti kalau dia ada duit, nah ceritanya orang ini bayar secara kredit. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Atau bisa jadi dia manipulasi pembukuannya dengan melakukan penghapusan atau write off. Ya. Mungkin dia sudah terlanjur pakai duit perusahaan tadi, ya. Orang ini sudah bayar. Akhirnya di pembukuan dia tulis ini dihapus karena orang bersangkutan tidak bayar. Di write off, ya. Padahal duitnya dipakai sama dia. Ya. Itu sekali lagi karena sistem pengendalian internalnya lemah. Harusnya nggak boleh seperti itu, ya kan.
Itu dari segi pendapatan, ya. Kalau dari segi satunya lagi pengeluaran, ya. Ini kalau tadi kita dapat duit dari luar, ini kalau kita bayar ke orang luar. Nah, bayar ke orang luar bisa jadi kecurangan juga, ya. Misalnya pembelian yang tidak sepantasnya tadi itu ya, yang barang yang tidak harusnya dibeli atau tidak dipesan dibeli, tapi untuk menguntungkan saudaranya, temannya dan sebagainya, itu kan tidak tepat juga. Atau bisa juga penyalahgunakan aset kas kecil, ya. Kas kecil itu kan biasanya kas untuk pembayaran macam-macam, ya. Itu dipakai dia pribadi, ya. Itu bisa jadi seperti itu, pakai impress fund, tapi kan sebenarnya itu bisa dicek sebenarnya, ya. Tidak boleh jadi seperti itu. Kemudian bisa juga penyalahgunaan kartu kredit perusahaan, ya. Biasanya kalau perusahaan besar itu dia punya kartu kredit, ya. Kartu kredit untuk dipakai oleh karyawan untuk pengeluaran kecil-kecil, ya. Itu bisa dipakai untuk kepentingan dia pribadi, jadi seperti itu, ya. Atau pembayaran yang tidak diotorisasi, ya. Maksudnya pembayaran yang uangnya dipakai, ya, tapi dianggap bayar untuk tujuan tertentu. Tapi sebenarnya pembayaran ini belum diizinkan, tapi dia anggap sebagai itu dari segi pengeluaran. Atau si karyawan tadi mengambil cek perusahaan, cek untuk bayar tertentu ke pihak luar, tapi dipakai sama dia, bisa jadi. Kalau tadi cek yang terima dari pihak luar, sekarang dia cek yang dibayar ke pihak luar diambil sama karyawan tadi. Atau bisa jadi karyawan melakukan fraud terhadap payroll, gaji karyawan, ya. Misalnya dia bikin karyawan fiktif, karyawan itu nggak ada, ya, tapi diada-adakan, tapi gajinya tiap bulan diambil sama si orang tadi. Itu bisa jadi seperti itu. Berarti kan itu ada kelemahan dalam sistem personalianya dia. Kenapa orang yang fiktif bisa ada dalam daftar gaji? Seperti itu. Kalau dari tadi kan pendapatan, siklus pembelian, dan siklus produksi juga ada. Siklus produksi ini berkaitan dengan barang-barang yang diproduksi, bisa jadi barang itu diambil dan lain sebagainya. Barang yang harusnya diproduksi bisa dibawa pulang gitu loh, atau hilang atau lain sebagainya. Ini ada berkaitan dengan produksi, ya. Nah itu ya, sebelum saya lanjut, itu tadi jenis kecurangan yang terjadi dalam hal penyalahgunaan aset. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kita masih membahas tiga jenis ini ya, fraud yang terjadi secara internal di luar kecurangan laporan keuangan. Dua ini tadi itu. Sebelum kita lanjut ke sini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya. Ya, kalau tidak ada saya lanjut ke kecurangan yang melibatkan elektronik atau terjadinya serangan secara elektronik terhadap perusahaan. Itu bisa dalam bentuk pencurian data. Nah, data itu aset loh. Kadang-kadang itu bisa dimanfaatkan pihak luar. Ya. Maka data itu jangan sampai jebol diambil sama pihak luar. Kemudian bisa jadi sabotase. Sabotase itu tindakan sengaja yang dilakukan untuk menyerang perusahaan. Ya. Itu harus diwaspadai. Ini eksternal ya. Kemudian bisa terjadi input manipulasi terhadap input data di perusahaan. Ya. Orang tersebut bisa masuk menginput data. Ya. Pernah dengar nggak bank apa yang rugi besar ternyata hanya memasukkan angka nolnya lebih? Angka nol lebih itu kan misalnya 1 juta tambah nolnya 1 bisa 1 miliar. 1 juta tambah 1 bisa 10 juta ya kan? Tambah 1 lagi bisa 100 juta. Seseorang bisa menjebol tumpukan bank misalnya dengan menambahkan angka nolnya. Uangnya dia cuma 1 juta, ditambahin nolnya bisa 1 miliar. Ya. Bisa jadi seperti itu. Itu inputnya. Ada juga serangan yang berkaitan dengan merubah data. Merubah data.
Ini biasanya dilakukan oleh orang yang hacker yang ahli sekali, bisa merubah data di pembukuan di sistem informasi database-nya yang diserang. Rubah data. Misalnya kalian pengen rubah IP kalian misalnya ya, dengan mengutak-utik data di bagian akademik ya. Dari 2,5 jadi 3,5 IP-nya bisa jadi seperti itu. Itu merubah data itu ya, bukan input tapi data yang sudah diinput dirubah. Atau bisa jadi merubah program. Programnya jadi termodifikasi atau konfigurasi untuk tujuan tertentu. Itu secara elektronik terjadinya kalau dari pihak luar. Nah, sekarang kita bahas yang tadi kan internal, ini eksternal. Kalau yang melakukannya itu vendor atau pemasok. Bagaimana dia melakukannya? Vendor curang. Bisa jadi dia memasukkan order, tapi ordernya itu belum lengkap atau belum terjadi. Jadi curang dia. Ya. Harusnya kita pesan 100, barang yang dia kirim baru 50, tapi dia minta 100 kita bayar. Ya. Nah itu bisa terjadi kalau kita lengah. Ya. Kalau kita belajar SIA, ya kan, kalau kita mau membayar vendor, kita harus lengkap semua dokumennya. Permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan, ya, bukti penerimaan dan bukti 3 itu dulu ya. Cocok nggak? Apakah barang yang kita bayar ini sudah kita pesan sesuai permintaan, sesuai kebutuhan, sesuai pesanan, sesuai penerimaan, baru kita bayar, ya kan? Kalau yang 100 minta 50 minta bayar 100 itu kan nggak cocok karena kita penerimanya hanya 50. Nggak bisa kita bayar 100, 50 dulu yang kita bayar, seperti itu. Itu terjadi sekali lagi karena pengendalian internal kita lemah. Kemudian itu dari vendor ya, vendor bisa jahat atau curang seperti tadi. Nah, ini dari customer juga bisa ya, customer mungkin bisa melakukan fraud berkaitan dengan piutang. Ya, tadi sudah dibahas piutang itu mungkin tadi kan kita membahasnya dari segi si karyawan, tapi bisa juga karyawan kong kali kong dengan si pelanggan, ya. Bisa jadi seperti itu, kolusi. Atau bisa juga pelanggan itu curang dalam kasus adanya retur, ya kan. Retur itu kan kalau perusahaan mengembalikan barang yang dibeli nggak jadi, gitu ya. Barang dibeli nggak jadi karena berbagai sebab, kan bisa. Kalau perjanjian di awal, kalau misalnya lewat beberapa hari, kami nggak jadi beli, bisa nggak dikembalikan? Oh bisa, ya. Tapi ternyata yang dikembalikan bukan barang yang asli, barang yang lain atau yang barang yang substandard yang lebih jelek dari itu dikembalikannya. Nah, itu kan curang dia. Kemudian kecurangan bisa jadi terjadi dari kompetitor atau pesaing. Ya kompetitor ini kan ya pesaing kita kadang-kadang melakukan tindakan curang, misalnya dalam bentuk sabotase atau dia mencuri data rahasia perusahaan. Ya. Sabotase bisa terjadi macam-macam ya, misalnya dia curang membuat apa gitu, memasukkan kecoa ke dalam makanan pesaing ya, itu kan curang, atau membuat produk-produk palsu sehingga citra perusahaan jadi jelek ya. Atau pencurian rahasia perusahaan. Ini si Mr. Plankton, tahu nggak Mr. Plankton, khususnya Mr. Crab ya, dia mau curi rahasia Krabby Patty-nya Mr. Crab. Ya, itu kan salah satu bentuk dari karena si Crab, si Plankton saingannya si Crab ya, nggak pernah berhasil sampai sekarang dia mencuri rahasia itu. Itu salah satu jenis pencurian dan informasi rahasia. Saya curiga tuh Mr. Crab tuh nggak ada sebenarnya tulisannya itu, yang di dalam botol itu nggak ada tulisannya, cuman si Plankton aja yang terobsesi mau mencuri. Rahasia sebenarnya si SpongeBob yang tahu. Itu saya curiga gitu. Oke. Kemudian tadi kan eksternal, ada juga individual berkaitan dengan pencurian atau fraud terhadap identitas seseorang. Nah ini harus hati-hati ya, kalian ini bisa berdampak ya. Karena data-data pribadi kita itu bisa disalahgunakan orang lain untuk kepentingan dia. Data NIK, nomor induk kependudukan, data KTP, data pribadi, tanggal lahir,
tempat tinggal, jenis kelamin, terus keluarga dan sebagainya itu sebaiknya jangan diungkapkan kemana-mana ya, karena itu bisa disalahgunakan orang lain. Untuk kepentingan dia, macam-macam, untuk kepentingan pajak, untuk kepentingan asuransi, untuk kepentingan pinjam duit di bank, atau real estate dia beri barang, atau kredit card ya. Kartu kredit, nomor kartu kredit itu bisa disalahgunakan orang, dia pakai nomor dia untuk beli, apalagi pakai online, tidak mempersyaratkan ada fisik kartunya, tinggal masukkan nomor aja, bisa ya, walaupun ada sekarang agak susah, ada otorisasi di mana dia kirim ke HP kita untuk disetujui apa enggak ya. Cuman orang bisa aja sebenarnya pakai tanpa itu, makanya kalian harus jaga informasi pribadi kalian, jangan terungkai sana kemari ya. Ada nggak kalian pernah dengar kasus yang berkaitan dengan pinjaman online, pinjaman online? Kita nggak pernah pinjam. Ternyata perusahaan menghubungi, pian ada pinjam kami ke Pak. Ah, siapa yang pakai? Ini ternyata nama kita dipakai, duitnya diambil sama orang lain, duit kredit tadi, pakai nama kita disuruh membayar. Nah, bahaya itu. Ya. Iya, pernah Pak, pernah. Pernah dengar kan? Iya. Pinjol itu kemudian ada kasus lain lagi, misalnya asuransi, dia pakai nama kita, dia klaim atas nama kita, bayarnya duit ke dia, bisa jadi. Hati-hati ya sama mengungkai data pribadi itu, dan juga kalau di media sosial jangan memasukkan nomor-nomor pribadi ya ke situ, nanti orang lain bisa menyalahgunakan. Termasuk nomor KTP, nomor paspor ya. Bahkan nomor, orang kan suka itu tuh sekarang suka pamer-pamer, kalau waktu masih ramai kemarin naik pesawat, boarding pass ya, boarding pass tuh ternyata nggak boleh karena orang bisa tahu data kita pribadi dari QR yang ada di boarding pass itu, nama kita kemana, tujuan kemana, kita pakai kartu kredit apa, nah itu jangan suka pamer-pamer, karena pamer itu berbahaya juga. Nah, ini bagaimana dia mencuri identitas itu macam-macam ya, ada pakai hackers dan phisher ya. Orang hackers yang hackers tuh lebih menyerang, phisher itu dia memancing keluar ya. Ada juga karena orang dalam, insider orang dalam yang membocorkan rahasia identitas perusahaan ya. Kemarin sempat terjadi apa ya? Yang Zoom ya, Zoom katanya nggak aman ya. Makanya kita nggak pakai Zoom ya. Zoom nggak aman karena data-data pribadi kita bisa terungkap melalui Zoom itu ya. Si Telkomsel waktu promosi ke kami benar-benar nakut-nakuti kami ya. Nggak salah juga sih, karena memang berbahaya ya. Apalagi data-data organisasi pemerintah nggak boleh pakai Zoom. Terutama Departemen Pertahanan, TNI dan sebagainya nggak boleh pakai Zoom karena itu berbahaya ya. Karena apa? Karena ini database-nya Zoom, walaupun perusahaan itu perusahaan Amerika, ternyata di Cina, ya, disimpan di Cina, di Amerika, dan itu mudah bocor. Saya dengar dari orang Telkomsel kemarin, ada orang meras orang, data-data pribadinya dipegang dia, ini saya pegang. Kalau Anda mau aman, bayar ke kami berapa. Nah, diperaskan artinya itu kan, jahat betul itu. Ya. Si Telkomsel bilang kemarin, organisasi pemerintah pakai kami Pak, karena kami database-nya di dalam negeri, tidak di luar negeri, dan tidak akan bocor ke pihak manapun. Karena kami juga, karena Telkomsel kan punya Telkom kan BUMN, punya pemerintah juga akhirnya. Walaupun Telkomsel itu sebagian sahamnya dimiliki Singapura. Cuman mereka menjamin ini aman. Nah, makanya itu feature yang mau ditawarkan sama si CloudX ini. Ya, agak takut juga sih saya pakai Zoom, jangan-jangan dia bongkar komputer saya di sini banyak data-data pribadi saya ya. Jangan-jangan lewat sini masuk lagi ke ini saya, ke database saya di sini, ke file saya, ambil data-data saya di sini, salah gunakan, bahaya juga ya. Itu ya, jadi itu salah satu jenis yang nomor 3 ini, solder server, dia pakai media lain, dia bisa masuk mengintip data kita ya. Itu seperti Anda ke ATM, ada orang di belakang Anda mau ngintip PIN-nya apa, di belakang PIN itu. Ya.
Itu namanya solder server. Makanya di ATM sekarang kan dipakai itu namanya yang susah lah kalau ngecek angkanya itu karena ditutupi sama dia supaya orang lain di belakang kita nggak bisa lihat PIN kita berapa, ya kan? Atau sengaja loketnya itu dibikin sempit, ada beberapa bank bikin cuma satu orang bisa masuk, ya orang lain harus di luar sana, ada seperti itu supaya mencegah nggak saling ngintip data PIN pribadi itu. Ya. Tapi yang agak sulit kalau tempat loket ATM itu banyak, ya kan, ada beberapa orang karena menggerombol di belakang. Saya kadang ada nyaman juga di kalau rame-rame kayak gitu. Kemudian bisa mencuri data pribadi dengan bentuk dia mengorek-orek tempat sampah trash, ya. Ada perusahaan-perusahahan yang kan ada dokumen itu dibuang saja begitu saja. Itu bisa bocor kalau informasi yang. Makanya kalau kita menghancurkan dokumen perusahaan tuh harus ada prosedurnya, pakai mesin penghancur yang khusus, jangan dibuang sembarangan karena data-data pribadi bisa diambil sama orang lain. Kemudian bisa juga dia memancing dengan cara tertentu, ya. Ini yang banyak penipuan terjadi, ya. Minta tolong transferkan ini misalnya. Kalian jangan mau ya kalau ada orang di ATM di apa minta tolong kalian, tolong anukan ini saya kada tahu, itu nanti kalian ditipu, jangan itu ya. Atau mungkin lewat email lain sebagainya, kalau terima informasi kiriman-kiriman mencurigakan jangan dibuka, ya, itu bisa orang jahat itu. Kemudian pecopet di jalanan bisa jadi, ya, kalau dompet kalian dicuri ya disalahgunakan, ya. Sebaiknya kalau dompet kalian dicuri dan kalian nggak bisa mendeteksi siapa yang ngambil, semua kartu yang ada di situ harus diblokir, ya, jangan salahgunakan sama orang lain, ya, itu karena itu. Kemudian tadi yang saya bilang bisa juga data diambil dari data publik, data record publik yang misalnya di kantor catatan sipil kah, di kantor kelurahan kah, atau di sosial media, ya, jangan ada sosial media kalian tuliskan data-data pribadi yang terlalu detail, ya, karena itu akan memancing orang disalahgunakan. Ya, itu ada pertanyaan sebelum saya lanjut, ya. Mungkin ada sharing pengalaman pernah ditipu atau pernah mencegah atau pernah mendeteksi. Mungkin saya, Pak. Ya, Arif, apa kamu yang menipu apa ditipu? Ya, sharing pengalaman aja Pak soal masalah yang kayak ngambil data gitu Pak. Soalnya saya tuh ikut grup gitu Pak yang biasanya buat cari uang secara online gitu Pak. Cuman itu pakai aplikasi gitu sih Pak. Terus itu? Dalam grup itu macam-macam sih Pak. Jadi biasanya bisa menghasilkan PayPal ataupun dolar gitu Pak. Jadi kalau di grup itu Pak biasanya banyak orang yang jual data pribadi seperti KTP Pak, dan saya lihat juga banyak juga yang kayak Shopee gitu Pak. Shopee kan pakai KTP Pak. Dan tiba-tiba ada orang yang ngejebak pakai supaya dia motoin KTP dia. Tiba-tiba saya lihat keluhannya bahwa di emailnya tiba-tiba ada tagihan karena Shopee gitu Pak. Padahal dia mengaku nggak pernah sama sekali pakai Shopee gitu. Nah, itu kena. Ternyata jadi di sana itu memang banyak sih Pak jual-jual data orang lain seperti kartu keluarga. Semalam saya lihat kartu keluarga sama KTP. Jadi memang di grup itu memang banyak sih jual beli dan memang kayaknya nggak terlalu diekspos sama pemerintah gitu Pak. Padahal itu sesuatu yang memang. Padahal itu terbuka ya anunya ya, pasarnya ya. Iya Pak. Dan itu biasanya buat macam-macam sih Pak. Banyak juga kayak barang-barang murah, kemudian kayak kuota nembak gitu Pak. Kayak kita ngambil data orang lebih mudah di grup itu Pak. Gitu ya. Ada. Tapi kamu jangan tergoda ya ikut-ikut, repot juga. Itu berbahaya sebenarnya ya. Kalau yang bersangkutan tuntut balik, repot juga kena kita nanti. Ya. Yang saya baca kemarin yang masalah pinjaman online tuh ada juga, atau pembelian barang yang pakai data kita nggak pernah belinya, ada pakai duit kita ya kan, itu. Sebaiknya harus diwaspadai ya, jangan ini kita Pak kalau mau cari rezeki halal aja lah, jangan merugikan orang lain ya kan. Nah memang itu kelemahan pemerintah, belum ada juga ini. Biasanya begini duluan ya, aturan baru muncul belakangan kalau kejadian biasanya. Ya. Makanya kalau di lingkup perusahaan harus ada pengamanan betul-betul, ya kan.
Yang pinjaman online itu kadang-kadang si bank online ini juga main gampang aja gitu ya. Kenapa nggak dicek orangnya betulan? Di telepon kan bisa ya. Telepon untuk mengecek ke autentikasi orang bersangkutan kan harus ada prosedurnya. Ya. Oke, itu ya contoh tadi ya, jangan banyak tergoda oleh sekarang ini memang banyak kesempatan seperti itu. Ya, saya lanjut ke yang agak lebih canggih ya. Oh ya, kemarin kalian sudah ngerjakan itu nonton film ya? Nonton film The Accountant, Ben Affleck ya. Kayaknya dia banyak berkaitan dengan money laundering ya nggak? Jadi money laundering ya kejahatan-kejahatan gitulah ya, kejahatan dunia kejahatan dia menukangi bebuhan penjahat tadi itu isinya gitu kan. Itu kan enggak baik gitu ya. Nah, berkaitan dengan fraud kita bahas juga di sini pencucian uang, money laundering, ya, pencucian uang. Ini di luar skop yang 3 tadi, cuman relevan kita bahas karena kita sebagai akuntan forensik mungkin bersentuhan dengan beberapa transaksi yang mungkin berkaitan dengan money laundering. Ya. Pencucian uang. Kenapa disebut dicuci? Karena duitnya itu duit kotor, duit tidak halal, tapi dicuci sehingga menjadi duit bersih. Duit kotor itu maksudnya duit dari hasil korupsi kah, dari hasil kejahatan, atau dari hasil yang tidak halal, intilah gitu ya, tidak halal ya. Itu dibersihkan dengan mekanisme tertentu sehingga orang nggak curiga duit itu duit halal. Ya. Itu namanya money laundering, ya dicuci, uangnya dicuci. Sehingga si orang pelakunya itu berusaha membuat uangnya itu adalah sumber yang legitimate, yang legal gitu ya. Biasanya ada 3 cara orang melakukan money laundering. Pertama, placement, uangnya ditempatkan dulu. Kemudian diputar-putar, kemudian uang itu bisa bersih, balik lagi ke dia. Nah, jadi kejahatan tadi nggak termonitor ya. Ini termasuk kejahatan seperti drug trade, drug dealer, maksudnya bandar narkoba, ya kan, bisnis mafia yang tidak kriminalitas yang misalnya dari judi, dari uang kejahatan, prostitusi dan lain sebagainya, itu kan tidak legal ya kan, itu dibersihkan. Pertama caranya di placement dulu, ditempatkan dulu sehingga uang yang tidak halal tadi disimpan di lembaga keuangan, di bank misalnya. Kemudian ditempatkan di bank sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi sekarang bank sudah banyak mekanismenya ya untuk mendeteksi itu. Kemudian begitu ditempatkan di placement, uang tadi dipindah dari satu rekening ke rekening lain sehingga tidak bisa terlacak lagi ke sumber aslinya. Ya. Terakhir baru diintegrasikan sehingga uang tadi itu bisa menyatu dengan uang umum yang halal tadi, yang halal, yang uang resmi tadi itu. Jadi hilang sekali ya, asal muasalnya. Ini yang namanya integrasi. Kita bahas satu-satu. Umumnya sekarang bank mempersyaratkan syarat-syarat tertentu ya, nggak bisa sembarangan sekarang orang mendapatkan uang karena bank nanya-nanya, ini duit dari mana? Kalau terutama kalau uangnya jumlahnya besar ya, biasanya ditanyakan dari mana, ini tujuannya untuk apa ya. Karena memang mekanismenya gitu. Walaupun dulu ada beberapa bank di dalam negeri maupun di luar negeri yang gampang aja, cincai aja itu. Bank di Swiss misalnya, dulu itu bank di Swiss tempat orang duit tidak halal kan, duit korupsi segala macam. Sekarang Swiss pun ditekan sama masyarakat internasional untuk tidak boleh menerima seperti itu. Swiss itu kan salah satu negara yang sistem perbankannya amat terpercaya di dunia karena dia memegang teguh kerahasiaan nasabah. Tapi sekarang pesaing Swiss juga banyak, ada negara-negara kecil yang
Samudra Atlantik kayak Cayman Island, Virgin Island dan sebagainya, itu tempat orang naruh duit-duit seperti itu karena dia nggak minta syarat macam-macam. Tapi sekarang juga seluruh masyarakat internasional harus mencurigai seperti itu. Nah, karena sekarang lembaga keuangan ketat dalam menelusuri asal transaksi itu, agak susah sekarang orang melakukan money laundering. Cuman tetap aja akal malingnya ada aja caranya. Nah, pertama kita bahas cara dia menempatkan uang. Ya, menempatkan uang, money laundering-nya seperti apa. Pertama caranya adalah dengan smoothing. Smooth, kata asalnya smooth. Pernah dengar smooth nggak? Kartun yang smooth. Smooth itu kan kecil-kecil, ya. Cebol-cebol gitu. Jadi uang yang banyak tadi dibikin angkanya kecil-kecil. Jadi uangnya misalnya berapa miliar dibikin, karena aturannya adalah $10.000 itu kalau di dalam rupiah 10.000, dalam dolar 10.000, di uang kita sekitar 500 juta kalau nggak salah ya batasannya. Kalau angka di bawah $10.000 itu mereka nggak nanya, kalau bank nggak ditanya. Kalau angkanya di atas itu, bank akan nanya ini duitnya apa, duit dari mana, asal dari mana. Supaya dia nolak kalau itu dari sumber yang dia dicurigai. Kemudian uang tadi setelah dipecah-pecah bisa juga dibuat menjadi diatur menjadi mudah ditransaksikan. Misalnya dimasukkan ke debit card, ya debit card. Jadi dari kartu itu dia bisa belanja segala macam, atau pakai money order atau barang dan jasa tertentu, ya bisa dipindah tadi ya ke dalam bentuk yang lain. Kemudian dia bisa juga pindah uang itu ke dalam bentuk dia beli usaha buat mengcover ya penyamaran. Misalnya uang tadi itu dibuatkan usaha tertentu, padahal asalnya dari sumber yang ilegal tadi, misalnya bikin usaha restoran gitu, atau usaha jasa tertentu ya. Atau dia bisa juga bikin bank sendiri. Nah ini ya, mungkin dia membeli bank, dia bikin bank buat nampung uang dia tadi itu ya. Tapi sekarang agak susah ya, orang mendirikan bank itu harus dimonitor sama OJK, orang ini track record-nya seperti apa dan sebagainya. Agak susah sekarang ya, kok cuman dulu orang bisa beli bank. Tapi di negara tertentu mungkin yang agak lemah dia bisa bikin ya bank supaya dia menampung uang seperti itu. Kemudian teknik kedua, setelah ditempatkan uang tadi itu di layering itu dipindah tadi itu ya. Bisa dalam bentuk uang ini ditransfer secara informal ya. Pernah dengar yang cerita KPK itu nggak orangnya? KPK itu kan yang penyuap tadi itu kan tidak dia membayar sekaligus ya kan? Dia ada bayarnya kecil-kecil dalam kantong-kantong tertentu yang angkanya kecil-kecil, atau memakai rekening siapa, anak, istri, kerabat dan sebagainya teman-teman di kecil-kecil dikirim ke sana. Seperti placement seperti itu. Dan kadang-kadang ditransfer secara informal ya di orang itu. Atau cara lain menempatkan uang tadi itu ke luar negeri, offshore itu di luar negeri. Ya, rekening di luar negeri yang pelindungannya itu untuk menekan pajak itu kan ada di tax haven di Cayman Island, di Virgin Island, atau di Bahama, atau di Swiss. Ya, Swiss sekarang nggak lagi bisa seperti itu. Cuman ada beberapa negara yang tempat orang menyembunyikan duit-duit tidak halal itu. Ya. Atau dibikin semacam trust itu semacam perjanjian gitu ya. Ada tempat dia menampung, atau dibuat perusahaan tertentu yang ada sahamnya. Nah, bikin perusahaan di negeri luar sana untuk menampung rekening seperti itu. Kemudian teknik terakhir adalah integrasi. Jadi uang yang tadi ditempatkan di mana-mana tadi sekarang dijadikan usaha legal dalam bentuk kartu kredit atau debit di negara asing, atau dibikin semacam fee atau loan dari luar negeri. Jadi uang yang tadi misalnya kejadiannya tidak halnya di sini, ditempatkan di bank, pindahkan ke luar negeri balik lagi ke sini sebagai ibaratnya ya investasi dari luar negeri gitu ya.
balik lagi ke sini. Jadi uangnya balik lagi ke kita, tapi sekarang uangnya dalam bentuk uang yang kelihatannya legal gitu ya. Atau mungkin uangnya itu dari hasil judi, menang judi misalnya ya, kita main judi di Makau atau di kasino di mana gitu, kita bawa balik duit ini adalah hasil dari menang judi, padahal judi-judian ya. Atau transaksi-transaksi yang aneh, yang scam, misalnya beli barang ya, dia membeli barang dari kita, uangnya kan datang lagi ke kita, padahal barang itu barang apa gitu. Atau beli transaksi tertentu yang under of table, jadi uangnya bisa balik lagi ke kita. Saya beli barang apa gitu ya, harganya 1,5 M, bayarnya cuma 1 M, 500-nya tuh dalam bentuk pengembalian uang yang dicuci dari dia. Macam-macam caranya. Intinya adalah sekarang duit itu balik lagi ke kita, ke pelakunya tadi, dalam bentuk yang halal. Atau bisa dalam bentuk dia melakukan pembelian saham perusahaan, stock purchases, scam to purchases, atau orang tersebut membeli bisnis yang resmi, yang legal, ya, sebagai investor. Ya. Jadi investor luar negeri ikut dalam bisnis kita, padahal investor itu adalah orang kita juga, orang si pelaku tadi, sehingga dia bisa melakukan kegiatannya resmi. Ya. Nah itu ya, mengenai money laundering, pencucian uang. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini berkaitan dengan pencucian uang? Uangnya dicuci, ya, sehingga bersih. Kalau tadi pengelompokan tadi kan 3 tadi ya, internal, eksternal, dan individu. Nah, money laundering ini lebih di luar itu, cakupannya di luar itu, tapi berkaitan juga dianggap sebagai kecurangan atau kejahatan, ya, yang mungkin tidak termasuk kategori 3, tapi juga perlu kita cermati. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta kalian mengerjakan tugas. Ya, tugasnya gampang saja. Ya. Cari dan uraikan bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia mengatur tentang pencucian uang. Ya. Ada peraturannya ya. Saya tidak sebutkan di ini, tolong kalian kerjakan saja ya. Uraikan sederhana saja. Aturannya adalah ini. Ya. Kemudian apa yang bank harus lakukan supaya dia bisa mendeteksi pencucian uang, dan bagaimana tindakan hukum untuk mengatur pencucian uang ya, di Indonesia ya, seperti apa. Nanti kita bahas di minggu depan. Nanti saya minta kalian mungkin memprestasikan sebentar. Saya nanya, si ini apa hasil kalian. Nanti kita diskusikan sama-sama di minggu depan berkaitan dengan aturan hukum mengenai pencucian uang di Indonesia. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya, nanti bahan ini saya sharing di Eva, ya, termasuk uraian. Ini kan tugas ya, tugas terstruktur yang ini kalian kerjakan. Karena kita harus lengkap ya, kuliah itu ada tatap muka seperti ini, ada tugas terstruktur, dan ada kegiatan mandiri. Ya, kegiatan mandiri yang kalian belajar sendiri di luar yang diberikan kuliah. Oke, ada pertanyaan? Jelas nggak tugasnya? Atau masih ada belum jelas? Siap, jelas Pak tugasnya. Ya, berkaitan dengan aturan pencucian uang. Kalau kalian kerja di bank, umumnya ada sesi khusus training tentang petugas bank, bagaimana cara menginikan money laundering, ya, seperti apa. Itu bukan hanya bank, sekarang semua lembaga keuangan harus mencurigai adanya pencucian uang memakai jasa mereka. Jangan-jangan mereka dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang. Yang kalau di kita kebanyakan hasil korupsi, ya, hasil korupsi atau hasil kegiatan yang ilegal, yang melanggar hukum, dan segala macam tuh. Harus bisa diantisipasi. Udah jelas ya? Ada pertanyaan?
nanti minggu depan saya minta kalian jawab ini, ya, jawab ini random saja, saya tunjuk siapa yang jawab, beberapa orang, nanti kita bahas sebelum masuk ke bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya nanti lebih ke teknis, ya, berkaitan. Kalau ini secara umum jenis-jenis fraud, nanti kita masuk ke yang belum kita bahas adalah kecurangan laporan keuangan. Laporan keuangan itu caranya seperti apa saja, nanti kita bahas selanjutnya. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini, ya. Terima kasih banyak telah bergabung hari ini, ya. Mohon maklum, mohon maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan cara seperti ini bisa memenuhi syarat, ya. Maksudnya kita tidak ketemu di kelas, tapi lumayanlah. Paling tidak ada tatap muka, ya. Kalian juga bisa dibantu. Kuotanya nggak menguras kantong, ya kan, bisa dibantu seperti ini. Mudah-mudahan bisa efektif nanti. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan, ya. Selamat malam. Ya, makasih. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Malam, Pak.